Halo, jumpa lagi di Beraldino Studio pada topik cepat menguasai Laravel. Lanjut dari episode sebelumnya, kita sudah membahas konsep migration pada Laravel. Kemudian episode kali ini kita akan membahas model dan Eloquent pada framework Laravel. Di sini kita menggunakan Laravel versi 8. Di Laravel ada fitur yang namanya Eloquent. Eloquent ini merupakan Object Relation Mapping atau ORM. Sederhananya gini teman-teman. Jadi dengan Eloquent kita bisa mengelola data yang ada pada database dari suatu model. Jadi saat kita menggunakan Eloquent, maka masing-masing tabel akan memiliki model. Jadi kita bisa tampilkan data, insert data, update data, dan menghapus data melalui model. Jadi tidak langsung ke tabel. Misalnya di sini ada model dengan nama flag. Model flag ini akan merepresentasikan tabel flags. Pada pembahasan terkait konsep migration sudah kita praktekkan buat file migration. Di sini, ini sudah kita praktekkan buat migration artikel. Kemudian di sini ada migration untuk menambah kolom pada tabel artikel. Di sini sudah ada tabel articles dan tabel lainnya. Jadi kita akan menghapus semua tabel yang ada di sini dan juga kita akan menghapus artikel migration. Karena nanti kita akan praktekkan sesuai dengan pembahasan pada episode kali ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan hapus dulu tabelnya. Kita gunakan perintah php artisan migrate rollback seperti ini, di enter. Coba kita cek di database, kita refresh. Oke, tabelnya sudah dihapus. Sekarang kita hapus juga file migration-nya. Oke, tabel dan file migration sudah dihapus. Kemudian pada pembahasan terkait blade dan konsep template, kita juga sudah buat file controller, yaitu artikel controller. Kemudian kita juga sudah buat file view, di sini view artikel. Kemudian ada template-nya di sini, sudah kita buat, dan juga kita juga sudah melakukan routing untuk halaman artikel. Dan di episode sebelumnya kita hanya membuat file migration saja tanpa membuat modelnya. Tapi kali ini kita akan membuat model dan file migration. Di Laravel 8, file model secara default diletakkan di folder models. Ada di sini teman-teman. Di app, kemudian folder models. Jadi semua file model akan diletakkan di folder models di sini teman-teman. Oke, sekarang kita mulai. Kita clear dulu yang ini. Yang pertama kita lihat dulu perintah artisan, php artisan make. Seperti ini. Oke, di sini ada perintah artisan untuk membuat model, teman-teman. Jadi kita bisa gunakan perintah artisan untuk membuat model. Kemudian kita cek lagi perintah artisan make model garis help. Seperti ini helpnya. Oke, di enter. Kita cek. Nah, di sini ada perintah untuk membuat model sekaligus membuat file migration. Jadi kita bisa gunakan perintah membuat model dan membuat file migration. Oke, kita clear dulu di sini.
Yang pertama kita coba buat modelnya saja teman-teman. Seperti ini, make, kemudian model, nama model, artikel, seperti ini. Coba kita enter. Oke, kita cek hasilnya di folder models. Nah, di sini adalah file model artikel yang sudah kita buat menggunakan perintah ini, teman-teman. Ini script defaultnya. Nah, sekarang kita akan praktekkan membuat file model sekaligus membuat file migration. Oke, yang ini kita hapus dulu. Sekarang kita jalankan lagi perintah mirip seperti ini. Hanya saja di sini kita tambahkan dash migration. Seperti ini penulisannya. Oke, bisa juga menggunakan kodenya saja, teman-teman. Jadi menggunakan huruf M. Jika menggunakan kodenya saja, garisnya hanya satu, seperti ini. Atau min M, artinya membuat migration. Oke, coba kita enter. Nah, di sini yang pertama artisan membuat file modelnya, kemudian yang berikutnya membuat file migration artikel. Oke, kita cek. Ini model artikelnya sudah dibentuk lagi, sudah dibuat. Kemudian kita cek di folder migration di sini. Nah, di sini model artikelnya sudah dibuat juga, teman-teman. Oke, selanjutnya kita atur lagi struktur migration artikel. Di sini saya tambahkan lagi dua field, yaitu title dan content, menggunakan tipe data string. Kemudian di sini nama fieldnya title. Di sini bisa atur panjang karakternya, misalnya 191. Seperti ini, atau menggunakan default. Jadi kalau default artinya kita tidak perlu menulis panjang karakternya di sini. Seperti ini. Oke. Kemudian defaultnya kita kasih nilai 0. Seperti ini. Oke, yang berikutnya field content. Seperti biasa, prakteknya sesuai dengan pembahasan terkait konsep migration. Di sini saya gunakan long text, kemudian content. Defaultnya null. Karena dia menggunakan tipe data long text, maka defaultnya ditulis seperti ini. Oke, sekarang di save. Sekarang kita jalankan migration-nya. Oke, coba kita cek di database. Tabelnya sudah dibentuk lagi, teman-teman. Ini kita tutup. Kemudian kita buka file model artikel. Eloquent menganggap kalau model namanya artikel seperti ini misalnya, maka tabelnya namanya artikel menggunakan huruf kecil seperti ini dan diakhiri dengan huruf S. Oke, saya ulangi lagi. Eloquent menganggap bahwa jika nama modelnya artikel, maka nama tabelnya harus nama artikel juga menggunakan huruf kecil dan diakhiri huruf S. Jadi seperti itu, teman-teman, aturan default Eloquent. Eloquent juga menganggap primary key setiap tabel menggunakan nama field ID. Misalnya tabel artikel, seperti ini strukturnya. Nah, Eloquent menganggap semua tabel primary key-nya diberi nama ID, seperti ini, teman-teman. Jadi defaultnya harus menggunakan ID. Oke, jadi kita sudah menggunakan default Eloquent. Di sini kita sudah buat model dengan nama artikel, kemudian tabelnya dengan nama articles, dan primary key kita menggunakan nama ID. Gimana jika ada kasus nama tabelnya tidak sama dengan nama model? Misalnya gini, teman-teman. Nama modelnya artikel,
Kemudian katakan nama tabelnya adalah My Articles. Jadi jika nama modelnya berbeda dengan nama tabel, maka pada file model kita harus definisikan nama tabelnya. Seperti ini teman-teman, penulisannya tabel sama dengan nama tabel. Misalnya My Articles. Seperti ini. Oke? Kemudian ada kondisi lagi, primary key suatu tabel fieldnya tidak menggunakan nama ID. Maksudnya begini teman-teman. Misalnya di sini tabel articles, tapi primary key-nya namanya bukan ID teman-teman, tapi article ID. Nah, jika ada kondisi seperti itu, pada model kita juga harus definisikan seperti ini, protect, kemudian variabel primary key. Seperti ini teman-teman. Setelah itu baru nama fieldnya, misalnya article ID. Nah, ini jika kondisi primary key-nya tidak menggunakan nama ID, tapi menggunakan nama lain atau nama misalnya article ID. Seperti itu teman-teman. Jadi harus didefinisikan di modelnya. Oke? Kemudian Eloquent juga menganggap pada suatu tabel menggunakan tipe data integer, kemudian auto increment. Nah, gimana jika primary key tidak menggunakan tipe data integer dan auto increment? Pada model kita bisa nonaktifkan auto increment-nya. Seperti ini. Public, kemudian variabel increment, di sini false, seperti ini. Oke? Saya clear dulu ini teman-teman. Oke, tadi terkait jika primary key pada suatu tabel tidak menggunakan tipe data integer dan tidak menggunakan auto increment. Ada kondisi lagi, misalnya primary key pada suatu tabel menggunakan tipe data string. Nah, pada model kita harus definisikan juga teman-teman. Penulisan seperti ini, key type. Kemudian kita tulis di sini string. Nah, seperti ini teman-teman. Jika pada tabel primary key-nya menggunakan tipe data string, maka harus didefinisikan tipe datanya di model. Oke? Selain itu ada juga terkait field create add dan update add. Eloquent juga beranggapan bahwa setiap ada kegiatan insert data dan perubahan data pada suatu model, maka nilai yang ada pada field atau kolom create add yang ini dan update add akan dimasukkan secara otomatis teman-teman. Kemudian untuk mencoba operasi model dan Eloquent, kita akan menggunakan konsol. Karena kita belum bahas soal CRUD pada project Laravel teman-teman. Jadi kita akan simulasi memasukkan data, menampilkan data, mengupdate data, dan menghapus data melalui konsol. Di Laravel secara default sudah disediakan fitur Tinker, yang mana kita bisa mengoperasikan CRUD sederhana melalui konsol, melalui terminal teman-teman. Jadi untuk memudahkan developer untuk melakukan simulasi model dan Eloquent. Jadi sekali lagi, karena kita belum masuk di episode pembahasan terkait CRUD, maka untuk melakukan operasi model dan Eloquent, kita akan menggunakan Tinker melalui konsol. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan cara penggunaan Tinker. Yang pertama, kita jalankan perintah php artisan Tinker. Jadi kita buka Tinker. Kemudian kita coba buat variabel. Nah, di sini kita arahkan ke folder di mana file model yang kita simpan. Artinya folder app, kemudian models.
Nah, di sini nama modelnya seperti ini. Perintah ini artinya kita membuat variabel artikel baru dengan nama articles dan mengextend ke kelas artikel. Oke, sekarang di enter. Sebelumnya kita coba menampilkan datanya terlebih dahulu. Perintahnya seperti ini. Bisa seperti ini. All artinya datanya belum ada. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan data, teman-teman. Articles, kemudian kita gunakan fungsi insert. Kemudian di dalam array seperti ini. Kemudian di sini kita definisikan nama fieldnya, yaitu yang ada di tabel yang akan kita masukkan data, yaitu title dan content. Misalnya kita beri judul dash judul 1. Kemudian di sini dash content 1. Oke, kita coba enter. Nah, jika pesan true, maka datanya sudah masuk ke database. Coba kita cek. Nah, datanya sudah masuk, teman-teman. Nah, karena kita menggunakan fungsi insert, di sini secara default tidak merekam tanggal create at. Berbeda kalau kita menggunakan fungsi create, teman-teman. Jika kita menggunakan create, maka nanti tanggal create at akan terekam otomatis, teman-teman. Nah, untuk menggunakan create, kita harus beri akses nama field yang akan kita masukkan datanya di sini, teman-teman. Jadi kita tulis seperti ini, teman-teman. Protect, kemudian variabel VLabel, kemudian di sini array. Di sini kita tulis nama fieldnya. Oke, di save. Jadi karena ada perubahan di modelnya, maka kita harus tutup dulu, teman-teman. Karena Tinker masih membaca bahwa kita belum definisikan VLabel di sini. Jadi kita harus close dulu, baru buka kembali. Exit. Oke. Kemudian kita clear dulu. Sekarang kita buka ulang. PHP artisan Tinker. Kemudian kita buat lagi seperti tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi create untuk memasukkan data. Penulisannya sama. Oke, di sini nama title. Kemudian di sini kita tulis dash judul 2. Dash content 2. Seperti ini. Oke, enter. Coba kita cek di database. Nah, datanya sudah masuk, teman-teman. Di sini secara default tanggal create at dan update at dimasukkan secara otomatis, teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek di sini datanya. Articles bisa get seperti ini atau all. Oke, ini datanya bisa ditampilkan di konsol. Kemudian kita juga bisa menampilkan berdasarkan ID. Misalnya ID 1. Oke, di enter. Maka dia hanya memunculkan data ID 1. Nah, sekarang kita akan mencoba mengupdate data. Nah, sekarang kita mencoba mengupdate, teman-teman. Untuk mengupdate kita tuliskan lagi articles, kemudian find. Misalnya ID mana yang akan kita update datanya. Misalnya ID 1. Kemudian enter. Setelah itu variabel
Kemudian update. Kemudian update. Kemudian update. Kemudian update. Kemudian update. Misalnya kita ganti nama judul. Tes judul 1X seperti ini. Awalnya judulnya tes judul 1, kemudian sekarang kita ganti tes judul 1X. Oke, coba kita enter. Nah, gagal teman-teman. Sepertinya salah penulisan variabelnya. Jadi harus dipisah dari variabel di atasnya. Seharusnya seperti ini teman-teman. Variabel articles sama dengan nama modelsnya, baru find ID-nya. ID 1. Nah, sekarang kita enter. Oke, sekarang kita coba mengupdate datanya. Articles, kemudian update. Seperti ini. Fieldnya tes judul 1. Maka di sini kita coba tes judul 1 new seperti ini. Coba kita cek. Oke, true teman-teman. Sekarang kita cek di database, kita refresh. Oke, berhasil teman-teman. Nah, tadi karena kita menggunakan fungsi update di sini, Eloquent mengenalnya. Maka di sini tanggal update-nya otomatis di-create di sini. Untuk update sudah kita praktekkan, sekarang kita akan mencoba menghapus data. Sama, articles, kemudian nama modelnya. Setelah itu, find data ID apa yang akan kita hapus. Misalnya ID 1. Artinya data dengan ID 1 yang akan kita hapus. Oke, kita enter. Nah, salah teman-teman. Nama modelnya tidak menggunakan huruf S teman-teman. Jadi tanpa menggunakan huruf S. Oke, sekarang kita tulis articles, kemudian delete. Seperti ini. Coba di enter teman-teman. Oke, true, berhasil artinya. Coba kita refresh di database. Nah, data dengan ID 1 sudah dihapus. Oke, tadi kita sudah mempraktekkan mengoperasikan model dan Eloquent dengan CRUD sederhana melalui konsol di sini. Nah, sekarang sebagai gambaran, saya akan mencontohkan menampilkan data menggunakan model dan Eloquent di halaman web. Ini kita boleh clear. Kemudian ini kita turunkan terminalnya. Di sini boleh kita hapus. Di save. Kita tutup. Sekarang kita akan buka file controller. Nah, yang ini kita hapus dulu. Ini hasil praktek di video sebelumnya. Kita akan buatkan variabel articles, kemudian articles, kita klik agar otomatis mengimport kelas modelnya. Kemudian all seperti ini. Setelah itu di sini kita sisakan variabel articles. Di sini. Oke, di save. Ini nama modelnya seperti yang kita sudah praktekkan di konsol. Kemudian di sini kita akan mempassing artikel ke view. Sekarang kita buka view artikel. Ini kita hapus saja. Ini hasil praktek di video sebelumnya.
Di sini kita tulis for each, kita menggunakan blade. Kemudian nama variabel articles. Kemudian content. Oke, di save. Ini kita closekan dulu Tinkernya. Sekarang kita jalankan Artisan Serve untuk menjalankan project di browser. Oke, teman-teman, sudah tampil datanya di sini. Jadi seperti ini. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian pengenalan model dan Eloquent pada framework Laravel. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk mendalami lebih lanjut terkait model dan Eloquent nantinya, kita akan bahas di episode yang akan datang, teman-teman. Dukung terus channel ini dengan membagikan link video ini kepada teman-teman Anda dan ke media sosial. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi topik-topik terbaru pada video selanjutnya. Terima kasih.